Tentu inilah yang disebut orang yang Allah takdirkan sebagai orang-orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah, begitu beruntunglah orang baik ini. Ketika hidup di dunia, hidupnya penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semua? Sehat semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah panjang umur. Umur yang panjang, yang barokah. Yang bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang baik. Yaitu orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan dibaikkan amalnya, amalan makbulan, amal kita diterima di sisi Allah. Insya Allah, mudah-mudahan antum semua senantiasa dalam keberkahan, lindungan Allah, seluruh keluarganya dibahagiakan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua, sahabat semua yang dicintai Allah, menginginkan hidup yang berkah, ya kan? Hidup indah bila mencari berkah, ya kan? Kita menjalani hidup tidak perlu banyak mengeluh. Menjalani hidup dengan penuh kesyukuran. Ini akan memancarkan cahaya-cahaya kebaikan. Akan memancarkan cahaya syukur itu sendiri. Sehingga ketika bertemu dengan saudara kita, wajah kita bisa tersenyum, berbagi kebahagiaan, mensyiarkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ini salah satu sunnah, yaitu menunjukkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bukan untuk pamer, tapi untuk lebih mensyukuri, memotivasi diri kita sendiri untuk lebih berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan hidup yang indah. Bagaimana itu bisa terjadi untuk seorang mukmin, untuk seorang yang beriman? Ketika Allah memerintahkan untuk membayar zakat, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan untuk berjihad, Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perintah-perintah agama seperti itu. Tapi khusus perintah salat, Allah memanggil Rasulullah Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan untuk menerima perintah berupa salat. Salat ini tentu pertanda kehidupan yang berkah, yaitu kehidupan yang tidak jauh dengan nilai-nilai salat. Kehidupan yang di dalamnya ada bekas sujudnya. Nah, jadi nanti bekas sujud ini tidak akan disentuh api neraka. Bisa jadi bekas sujud secara dohir, juga bekas dari orang yang melakukan ibadah salat terpancar dari perilakunya yang baik, perilakunya yang sesuai dengan intisari salat. Di salat itu, kenapa sih kita kok mesti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat 5 waktu sehari semalam, ya kan? Subuh salat, zuhur salat, asar, maghrib, isya, sampai ketemu lagi di subuh. Ini 5 kali kita berwudu. Setiap wudu, air yang mengenangi wajah kita, tangan kita, kepala, kaki kita, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga hidup menjadi berkah. Dosa-dosanya berguguran, hatinya menjadi lebih baik. Sering sholat, ini adalah salah satu sarana seorang hamba berdialog dengan Tuhannya. Yaitu sarana seorang hamba berdialog dengan Allah Sang Pencipta alam ini, yang memiliki diri kita, yang memiliki seluruh yang ada di bumi dan di langit, kepunyaan Allah. Ini memerintahkan kepada kita, mengajak kita untuk berdialog. Sehari semalam 5 kali. Sering berdialog, sering bertemu, nanti akan menimbulkan rasa cinta. Sebagaimana seseorang dengan orang yang lain sering bertemu, sering ngobrol, ya kan? Lama-lama akan timbul perasaan cinta. Nah, begitu juga dengan sholat. Salah satu sarana komunikasi dengan Allah intens di dalam sholat. Perhatiannya fokus kepada Allah. Nanti Allah akan tanamkan di hatinya
cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah, maka lama-kelamaan dia akan tumbuh rasa rindu kepada Allah. Sebagaimana seorang kekasih, dia sering bertemu, akhirnya tumbuhlah rasa cinta. Sehingga rasa cinta itu mempengaruhi dirinya, sehingga dalam beberapa saat saja tidak bertemu, maka akan tumbuh rasa rindu. Begitu juga dengan seorang hamba dengan Rabbnya, apabila sudah cinta, maka akan ditumbuhkan oleh Allah rasa rindu. Nah, begitu juga tanda rindu seorang hamba kepada Allah. Begitu sholat zuhur sudah selesai, salam, kemudian zikir, lagi bermunajat kepada Allah, kurang terus berkomunikasi dengan Allah, membaca Al-Quran, membaca surat cintanya Allah, karena cinta kepada Allah, dia pun akhirnya tumbuhlah rasa rindu, karena sudah cintanya menggunung, akhirnya rindu kepada Allah. Untuk menunggu dari sholat zuhur ke sholat asar terlalu lama, dia tidak kuat menahan rindu, akhirnya dia ditambahin sholat sunnah, sholat ba'diyah zuhur. Ini karena rindu dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum sholat asar pun dia tidak bisa menahan kerinduannya, dia ambil air wudhu, sholat qobliyah asar atau sholat tahiyatul masjid. Ini bisa karena apa? Karena sangat rindu kepada Allah. Ini sholat. Ini tentang sholat. Sering bertemu akan melahirkan cinta. Karena cinta sudah merasuk ke dalam jiwanya, Allah tumbuhkan rasa rindu. Ketika rindu sudah menggebu-gebu, tentu seorang hamba satu ingin bertemu dengan Allah. Nah, pertemuan hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sholat. Dia merasa Allah melihat dia ketika sholat. Atau kalau dia tidak bisa merasa seperti itu, maka dia akan merasakan seolah-olah dia melihat Allah. Nah, ini tentu yang disebut ihsan seperti itu. Seorang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Tentu akan dengan penuh keseriusan, kekhusyuan, tenang, enjoy, nikmat. Karena dia merasa seperti melihat Allah. Atau kalau tidak, maka dia akan sholat dengan penuh ketundukan sebagai seorang hamba, kepatuhan sebagai seorang hamba, merasa diawasi oleh Rabbnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cinta yang menumbuhkan rindu, rindu menumbuhkan ingin bertemu. Setelah bertemu, lalu apa yang terjadi? Disitulah keberkahan. Ketika seorang hamba ingin bertemu dengan Allah, Sang Maha Pemberi Rizki, Sang Maha membukakan pintu rahmat, tentu inilah yang disebut orang yang Allah takdirkan sebagai orang-orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah, begitu beruntunglah orang baik ini. Ketika hidup di dunia, hidupnya penuh dengan keberkahan, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ini seperti melangkahkan kakinya, setiap saat melangkahkan kakinya menuju surganya Allah, menuju rahmatnya Allah, menuju cintanya Allah. Nanti ketika meninggal, dibukakanlah pintu surganya oleh Allah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang hidup dengan penuh keberkahan, yaitu orang yang hatinya rindu kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa kangen kepada Allah, cinta kepada Allah. Salah satu sarananya yaitu menunaikan salat sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, sebagai bentuk kebutuhan kita kepada Allah. Karena Allah lah yang kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jazakumullah khair. Kami mengucapkan mudah-mudahan antum semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dan terima kasih sudah menyimak kajian ini, dan mohon silakan komen ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ketika kami mengucapkan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.